Urusan LGBT aja kita nggak jelas sebagai bangsa loh ya, sikap kita. Kita suruh nolak tamu yang akan mempromosikan LGBT. Ada tambahan sekarang LGBTQ+, ya kan? Nanti tahun depan ada tambahan lagi apa? Ya, plus lagi. Itu kita ngurusin masalah zina aja masih ragu-ragu. Ini nambah lagi LGBT. Naudzubillah. Kalau nggak tegas, habis kita. Pelajaran dari Qatar itu, negara kecil itu, sangat tegas menolak LGBT. Kami umat Islam bangga dengan agama kita. Seperti digambarkan Imam Ghazali dalam bab lain, bagaimana seorang yang dikepung oleh anjing, ya, anjing herder misalkan, ya kan? Apa kita lakukan? Melawan anjing kalah, ya. Taring kita nggak punya, kuku juga nggak setajam dia. Mau kabur larinya nggak sekenceng dia. Gimana Bu? Dopro aja. Nangis guguk, ya dimakan kita. Gitu. Dia lupa bahwa anjing-anjing ini punya tuan, ini punya tuan. Anjing yang demikian galak itu demikian seakan-akan menghabisi hidup kita. Habislah hidup kita nih, hari ini habislah, innalillahi wa. Lupa bahwa ini semua ini punya tuannya ini. Kalau tuannya berkehendak cuma hanya satu siulan saja, itu tiba-tiba anjing itu kehilangan keberingasannya dan kemudian pergi begitu saja dipanggil oleh tuannya. Ini semua ini, alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, selesai. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, semuanya selesai dalam hitungan detik. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kondisi Indonesia ini, kalau sudah Allah berkehendak nggak bisa. Negeri kita selamat ini ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu kecil di mata bangsa kita, repot ini. Urusan LGBT aja kita nggak jelas sebagai bangsa loh ya, sikap kita. Lihat apa namanya, pelajaran dari Qatar itu, negara kecil itu, sangat tegas menolak LGBT. Kami umat Islam bangga dengan agama kita. Ditanya ini yang ngatur siapa? Ini aturan Allah. Dengan tegasnya katakan, kenapa Anda menolak LGBT? Kami ini tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan kami bangga dengan hukum Allah. Loh, gitu Pak. Dan Allah lebih tahu tentang urusan manusia daripada kita. Daripada hak asasi manusia. Itu. Kita suruh nolak tamu yang akan mempromosikan LGBT. Ada tambahan sekarang LGBTQ+, ya kan? Nanti tahun depan ada tambahan lagi apa? Ya, plus lagi. Itu kita ngurusin masalah zina aja masih ragu-ragu. Ini nambah lagi LGBT. Naudzubillah. Kalau nggak tegas, habis kita. Kita baru paham kenapa dulu zaman Nabi Lut itu kok sampai namanya orang gay itu mayoritas. Sekarang aja negara mau menolak LGBT aja itu mikir-mikir Pak. Negara loh mau tegas mengatakan kami menolak LGBT, itu mikir-mikir, mikir investasi, mikir utang negara. Coba bayangkan Pak, satu yang jelas-jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih kita pikir di mana Allah?
Allah kecil berarti dalam kehidupan kita. Nah, ini para ulama kita, Imam Ghazali menyampaikan itu. Sehingga ulama-ulama kita dulu gagah-gagah di hadapan para penguasa. Gagah. Bahkan berani nggak digaji. Imam Abu Hanifah itu digebukin sama khalifah gara-gara dia dipaksa jadi hakim agung tapi nggak mau ngambil gaji, Pak. Bayangkan sekarang. Kalau perlu pakai partai apalah biar jadi jaksa kan, jaksa agung, ketua KPK. Abu Hanifah diakui ilmunya, kamu jadi hakim, qadhi qudat. Saya nggak mau. Kamu harus mau. Ya udah, saya mau, tapi saya nggak mau ngambil gaji. Enak aja. Kamu mempermalukan negara. Kalau kamu nggak mengambil gaji, masyarakat akan berpikir uang negara ini uang haram. Baru tahu kamu uang haram. Uang pajak semua gitu kok. Memang pajak halal-halal banget. Pajak yang dolim maksudnya. Abu Hanifah, Pak, itu digebukin gara-gara dia nggak mau jadi hakim, nggak mau jadi pejabat, dan nggak mau ngambil gaji. Muhammad ibn Sirin, tabi'in, Pak, dipanggil oleh Hajjaj, dikasih duit, sedangkan dia sendiri utangnya banyak. Dia dipenjara gara-gara utang. Muhammad ibn Sirin, silakan dibuka biografinya Muhammad ibn Sirin. Orangnya lucu, tabi'in tapi lucu. Itu dipenjara karena nggak bisa bayar utang. Nah, jadi nggak usah khawatir banget lah. Itu. Emang nggak bisa bayar utang, ya udah mau diapain? Di penjara. Makanya dulu kalau kuliah dulu kita ditenangkan teman-teman kita, nggak apa-apa harus utang. Yang penting itu untuk kebutuhan pokok. Oh gitu ya, akhi ya. Ya udah wis nggak apa-apa, wis utang, bayar gampang, mikir ke belakang. Penting makan sih. Yang penting bisa makan. Nanti Allah kasih jalan. Contohnya Imam Muhammad ibn Sirin. Dalam kondisi seperti itu, Bu, Pak, itu ulama-ulama dipanggil, dikasih duit. Muhammad ibn Sirin nggak ngambil duit, enggak. Kenapa kamu ngambil duit? Itu uang negara itu campur aduk antara halal dan haram. Itu zaman kekhalifahan loh, yang tidak ada pabrik minuman keras, tidak ada pabrik rokok, tidak ada tempat hiburan. Ya ngambilnya pajak itu dari kharat. Mungkin ada, menurut Ibnu Sirin itu ada kezaliman di sana, sehingga dia tidak pantas mengambil uang itu. Bayangkan, Pak, kalau kita kan, wah ini alhamdulillah lagi butuh dapat duit, dapat jabatan, ya kan, komisaris, ya kan, BUMN.